Baik, kelompok 3 udah bisa presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing Bapak Hadian yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan waktu untuk dalam diskusi hari ini. Perkenalkan, nama saya Amirul Isnaini, NIM 190-20137 dari kelompok 3 yang akan memandu diskusinya pada hari ini. Padahal hari ini kami akan membahas tentang penyalahgunaan keadaan dalam kontrak. Di sini saya tidak sendiri, bersama teman-teman saya. Boleh dilanjut slide-nya? Yang pertama, Sifani Raihana Siregar. Yang kedua, Amirul Isnaini, saya sendiri. Yang ketiga, Cornelius. Yang keempat, Ingrid. Yang kelima, Zameka. Yang keenam, Nur Aswanti. Adapun pokok pembahasan kami yang pertama itu pengertian dan pengaturan penyalahan keadaan dalam kontrak. Yang kedua, ini boleh dilanjut, Maurice? Silakan. BTW ini template kalian kenapa nggak sesuai dengan template yang saya kasih? Nanti tolong diperbaiki ya. Silakan, silakan. Slide-nya boleh dilanjut. Slide ketiga. Izin Pak, yang kemarin Pak, template yang di Google Classroom sebenarnya datanya belum ada terkirim Pak. Jadi teman-teman pada bebas ini Pak. Oh, kemarin. kenapa nggak? Oke, nanti saya kirim. Jadi tolong disesuaikan ya. Oke, lanjut. Silakan. Izin Maurice, slide-nya boleh ganti ke nomor 3. Udah ini pokok pembahasannya. Di sini nggak terganti ya? Kayaknya Atau masih apa aja? nge-lag ini Maurice. Ya, kenapa? Masih nge-lag Maurice, share screen-nya masih. Ini udah terganti ke slide ketiga. Coba di apa dulu? Share dulu ya. Ya. Udah? Nah, baik, pokok pembahasan kami pada kelompok 3, yang pertama itu pengertian dan pengaturan penyalahgunaan keadaan dalam kontrak. Yang kedua, indikator terjadinya suatu penyalahgunaan keadaan dalam kontrak. Yang keempat, kasus dan analisis. Saya ulangi, yang ketiga, teori tentang penyalahgunaan keadaan dalam kontrak. Yang keempat, kasus dan analisis. Baik, yang pertama itu saya akan bahas tentang pengertian. Boleh lanjut slide-nya? Nah, pengertian dan pengaturan penyalahgunaan keadaan dalam kontrak. Penyalahgunaan keadaan atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang tidak seimbang salah satu pihak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan ekonomis. Nah, dalam KUH Perdata, penyalahgunaan keadaan pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan kesepakatan dengan cara memanfaatkan keadaan atau posisi orang lain yang tidak seimbang, di mana kesepakatan itu merupakan syarat sah perjanjian yang termaksud syarat subjektif. Adapun syarat sah perjanjian ditentukan secara limitatif dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang pertama, perjanjian didasarkan pada kesepakatan, yang kedua, perjanjian harus dibuat oleh orang yang cakap hukum dalam membuat perjanjian, yang ketiga, objek perjanjian harus jelas atau tertentu, keempat, perjanjian itu memiliki sebab yang halal.
Baik, selanjutnya pembahasan tentang pengaturan penyalahgunaan keadaan dalam kontrak yang dibahas oleh Sifani. Kepada Saudari Sifani, dipersilakan. Selanjutnya, pengaturan penyalahgunaan dalam kontrak yang biasa kita sebut dengan cacat kehendak dalam perjanjian. Perjanjian menurut pasal 13 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana suatu pihak atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Oleh itu, formulasi perjanjian pasti berisi kesanggupan atau janji-janji menimbulkan hak dan kewajiban para pihak untuk menutup perjanjian. Syarat sahnya perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yang telah dijelaskan oleh Amirul, yang disusun atau yang ditentukan secara liniatif pada pasal 1320. Syarat pertama dan kedua itu menyangkut syarat subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat 3 dan 4 merupakan syarat objek perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda. Tidak terpenuhinya syarat subjektif, maka konsekuensinya dapat dibatalkan, dan tidak terpenuhinya syarat objektifnya, maka batal demi hukum. Dalam pasal 1320 KUHP Perdata, terkandung asas konsensualisme, yaitu diperlukannya sepakat untuk lahirnya perjanjian dengan disebutkan hanya sepakat saja. Tanpa dituntut formalitas apapun. Dalam hal ini dapat disimpulkan apabila telah terjadi sepakat, maka sahlah perjanjian itu. Karena definisi dari sepakat itu sendiri adalah pertemuan antara dua kehendak, di mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki oleh pihak lain. Dalam perkembangan, cacat kehendak juga dapat terjadi dalam 3 hal. Adanya penyalahgunaan keadaan. Di negara Belanda, menurut pasal 344 MBW, perjanjian dapat dibatalkan apabila satu pihak dalam melakukan perjanjian tersebut dalam keadaan darurat atau terpaksa, ataupun dalam keadaan di mana pihak lawannya mempunyai keadaan psikologis yang lebih kuat dan menyalahgunakan keadaan tersebut dalam membuat perjanjian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya yang melanjutkan perkembangan hukum Belanda. Perkembangan penyalahgunaan keadaan dimulai dari Wafat RS 3 pada 26 Februari 1960 yang tertuang dalam buku ketiga pasal 44 ayat 1. BW yang baru dalam Belanda disebutkan 4 syarat adanya penyalahgunaan keadaan, yaitu yang pertama keadaan istimewa, seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman. Yang kedua itu suatu hal yang nyata, disyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain dalam keadaan istimewa, tergerak hatinya untuk menutup suatu akta perjanjian. Yang ketiga, penyalahgunaan. Salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui seharusnya tidak melakukan. Yang keempat, hubungan kausal adalah penting bahwa tanpa penyalahgunaan keadaan itu maka perjanjian tidak tertutup. Baik, slide selanjutnya. Indikator terjadinya suatu penyalahgunaan keadaan dalam kontrak akan dibahas oleh rekan kami yaitu Cornelius. Kepada Cornelius dipersilakan. Baik, sini saya akan membahas tentang indikator terjadinya suatu penyalahgunaan keadaan dalam kontrak. Penyalahgunaan keadaan merupakan hal yang berkaitan dengan proses terjadinya kontrak perjanjian, yaitu ada kondisi salah satu pihak yang lemah secara sosial dan ekonomi, pelaksanaan kontrak atau perjanjian, di mana keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak lainnya untuk mendapatkan keuntungan melalui perjanjian tersebut. Pasal 130 ayat 4 junto pasal 1337 KUH Perdata telah menetapkan bahwa para pihak tidak dibenarkan membuat kontrak di atas kausa yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik. Kontrak yang dibuat atas dasar kausa atau sebab yang terlarang adalah tidak sah. Selanjutnya, faktor yang memberi indikasi adanya penyalahgunaan keadaan dalam perbuatan hukum atau kontrak yaitu 1. Adanya syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya tidak masuk akal atau tidak patut atau bertentangan dengan peri kemanusiaan atau unfair contract term. 2. Nampak atau ternyata pihak debitur berada dalam keadaan tertekan. 3. Apabila terdapat keadaan di mana bagi debitur tidak ada pilihan lain kecuali membuat perjanjian yang memberatkan. 4. Ternyata nilai hak dan kewajiban bertimbal balik kedua pihak adalah sangat tidak seimbang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Setelah membahas indikator terjadinya suatu penyalahgunaan dalam kontrak, selanjutnya akan dibahas sambungannya yang dibahas oleh
saudari kami, rekan kami yaitu Ingrid. Kepada Ingrid, saya persilakan. Baik, yang selanjutnya ada 3 aspek dalam melihat indikator adanya penyalahgunaan para pihak pada fase kontraktual yang merupakan perwujudan kebebasan berkehendak para pihak yang membuat kontrak. Sebagai konsekuensi adanya penekanan kebebasan berkontrak, maka kewajiban dalam kontrak hanya dapat diciptakan oleh maksud dan kehendak para pihak. Hal inilah yang menjadi dasar hukum kontrak yang kemudian mengikat dan harus segera dilaksanakan ketika tercapai kata sepakat. Dengan demikian, kebebasan berkontrak dalam teori kontrak klasik memegang 2 gagasan utama, yaitu kontrak yang didasarkan pada persetujuan dan kontrak sebagai produk kehendak bebas. Oleh karenanya, posisi para pihak dalam mempertemukan kehendaknya harus seimbang. Lalu yang kedua, ada aspek formulasi perjanjian. Selain mempertimbangkan posisi dan keadaan para pihak sebelum melakukan perjanjian, hakim juga perlu meneliti dan memeriksa isi dan klausul yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Karena pengaruh ketidakseimbangan posisi ketika akan membatalkan sebuah perjanjian tertentu berkaitan dengan sikapnya dalam menyikapi keseluruhan isi klausul perjanjian disepakati. Setiap kasus harus dilihat sendiri, apakah terdapat kedudukan terpaksa, tidak ada alternatif lain, atau perjanjian tersebut mempunyai sisi lain dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tolak ukur dalam melihat penyalahgunaan keadaan tidak semata-mata hanya dengan membaca kontrak secara gramatikal, tetapi fokus perhatian juga harus ditujukan pada kesetaraan yang terkait dengan cara terbentuknya kontrak. Lalu yang ketiga, aspek moralitas. Di dalam hukum kontrak modern, moralitas menjelma menjadi kewajiban umum yang dikenal sebagai itikat baik. Untuk menilai isi kontrak, hakim harus memperhatikan aspek moralitas yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kepatutan. Setiap kontrak harus didasarkan pada praetum justum yang mengacu pada reason dan equity yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara kerugian dan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam kontrak, di mana hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni merealisasikan keadilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Ingrid. Selanjutnya tentang pembahasan teori tentang penyalahgunaan keadaan dalam kontrak yang akan dibahas oleh Jameka. Pada Jameka, saya persilakan. Adapun teori tentang penyalahgunaan keadaan dalam kontrak, yang pertama, penyalahgunaan keadaan atau disebutkan antara lain adalah suatu perbuatan yang terlibat dalam perjanjian yang tidak sama. Yang kedua, penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan syarat subjektif perjanjian. Dengan pihak menyalahgunakan keadaan untuk mendapatkan keuntungan dari lawan dengan melakukan paksaan, kesilapan, atau penipuan sehingga berakibat pihak lawan tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas. Kemudian, adapun menunjuk Becker penyalahgunaan keadaan pada dasarnya terdiri atas 2 unsur, yaitu A. Menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak, kemudian menyalahgunakan kesempatan. Next, selanjutnya. Adapun secara umum dikenal 2 kelompok penyalahgunaan keadaan. Pertama, penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi. Adapun menurut Agnes dan Kohar, penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi harus memenuhi syarat tertentu agar dikatakan adanya penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi, yaitu A. Secara pihak dalam perjanjian lebih unggul dalam bidang ekonomi daripada pihak lain. Kemudian, pihak lain terdesak melakukan perjanjian yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologi. Menurut Agnes dan Kohar, penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis pun juga harus memenuhi syarat antara lain A. Adanya ketergantungan dari pihak lemah yang disalahgunakan oleh pihak yang mempunyai keunggulan psikologis. Kemudian adanya keunggulan psikologis luar biasa antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Untuk lebih memudahkan hakim dalam mengklasifikasikan apakah suatu perbuatan hukum mengandung penyalahgunaan keadaan atau tidak, kami
pihak yang secara ekonomi lebih berkuasa mengingat akan pasaran ekonomi dan posisi pasar pihak lawan. Kemudian yang ketiga, apakah kontrak yang telah dibuat atau syarat yang telah disetujui tidak seimbang dalam menguntungkan pihak yang secara ekonomi lebih berkuasa, dan demikian perjanjian tersebut menjadi berat sebelah. Yang keempat, apakah keadaan berat sebelah semacam ini dapat dibenarkan oleh keadaan istimewa pada pihak secara ekonomi lebih berkuasa. Kemudian jika dari 4 pertanyaan 3 pertanyaan pertama dijawab dengan ya, pertanyaan terakhir dijawab dengan tidak, maka dapat diperkirakan jika terjadi penyalahgunaan keadaan karena gangguan ekonomi. Apabila suatu perjanjian telah terbit mengandung unsur penyalahgunaan keadaan, maka perjanjian telah dibuat tersebut termasuk syarat-syarat di dalamnya sebagai atas seluruh dapat dibatalkan. Balikan. Baik, terima kasih kepada Jamika. Selanjutnya pembahasan tentang kasus dan analisis yang akan dibahas oleh rekan kami yaitu Nur Haswanti. Buat Nur Haswanti, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai kasus dan analisis yang dimana kami mengambil keputusan dari PN Jakarta Selatan nomor 442 garing PDT titik G garing 1999 garing PN Jakarta Selatan, yang mana dalam hal ini penggugatnya yaitu Made Oka Masa Agung. Adapun kronologis dari kasus ini yaitu, adapun dalam perkara ini penentangan akta perjanjian dan surat tanda kepunyaan hutang yang tidak sah, di mana saat penentangan dilakukan, penggugat sedang berada dalam tahanan karena kejahatan korupsi, perbankan, dan pemalsuan. Ketika penggugat berada dalam tahanan, datang notaris tergugat 5, dalam hal ini PT Gunung Agung Investment, menyodorkan 2 akta perjanjian dan 1 pernyataan masih mempunyai hutang. Akta perjanjian pertama menyatakan penggugat masih punya hutang kepada tergugat sebesar 200 miliar lebih, tetapi yang harus dibayar hanyalah 100 miliar saja dengan mengangsur. Akta perjanjian kedua memuat perubahan tentang akta nomor 31 yang semula jaminan orang menjadi jaminan berupa tanah kafling di Permata Hijau dan apartemen Four Seasons di Singapura. Selain itu, penggugat juga diharuskan membuat permohonan membuka rekening di Bank Artagraha dan 2 biliar giro senilai 20M dan 15M. Penggugat mendalilkan akta-akta tersebut ditandatangani dalam keadaan tekanan batin dan terpaksa, karena penandatanganan dilakukan di ruang tahanan yang sebelumnya tergugat berjanji akan membantu menangguhkan penahanan penggugat. Next. Adapun mengenai perkara ini, hakim melakukan pertimbangan sebagai berikut, bahwa penggugat berada dalam tahanan, kondisi jiwa tertekan dan frustasi. Pertimbangan kedua, bahwa tergugat memiliki posisi ekonomis dan psikologis yang lebih baik daripada penggugat. Kemudian pertimbangan ketiga, bahwa tergugat menyadari keadaan ini tetapi justru memanfaatkan keadaan ini untuk menekan penggugat. Pertimbangan keempat, bahwa tergugat telah beritikat buruk terhadap penggugat. Kelima, bahwa tergugat telah melakukan perbuatan yang tidak lazim dalam dunia perbankan. Pertimbangan keenam, bahwa tergugat telah melakukan cara-cara di luar kepatutan, bertentangan dengan tata krama dan kesusilaan atau dengan cara-cara memaksakan persetujuan. Kemudian berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dalam hal ini hakim memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat. Kedua, menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, menyatakan batal perjanjian dan akta pernyataan termasuk lampiran-lampirannya, dan seterusnya terhitung saat dibuatnya akta-akta tersebut. Dan kemudian yang keempat, menyatakan perjanjian tidak sah dan dibatalkan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, adapun analisisnya yang pertama itu dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, tergugat dipandang telah menyalahgunakan keadaan karena penggugat saat itu berada dalam tahanan dengan jiwa tertekan dan frustasi terpaksa menandatangani perjanjian. Oleh Mahkamah Agung, perjanjian ini diklarifikasi sebagai penyalahgunaan keadaan, namun lebih keadaannya pemaksaan. Penggugat yang berada dalam keadaan tertekan tidak secara bebas dalam menandatangani perjanjian tersebut, ditambah saat penandatanganan dilakukan, tergugat sebelumnya berjanji akan membantu penangguhan penahanan penggugat, sehingga dalam hal ini penggugat percaya akan hal tersebut, lalu dalam keadaan terpaksa penggugat setuju untuk tanda tangan. Jelas dalam hal ini tergugat telah memanfaatkan keadaan penggugat yang berharap mendapatkan bantuan dari tergugat. Hal inilah yang dinilai hakim secara faktor adanya penyalahgunaan keadaan. Yang kedua itu penyalahgunaan keadaan
dapat terlihat juga dari rincian dari pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi atas permohonan Masa Agung yang mempertimbangkan bahwa ajas kebebasan kontrak ini tidak bersifat mutlak. Hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk menilai bahwa kedudukan para pihak tidak seimbang. Sedemikian rupa sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya seolah-olah perjanjian terjadi secara sepihak. Yang kedua, bahwa penentangan akta perjanjian ketika penggugat berada dalam tahanan terjadi karena penyalahgunaan keadaan dan atau kesepakatan, sehingga penggugat berada dalam keadaan yang tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Yang ketiga, bahwa akibat hukum yang dibuat sebagaimana tersebut dalam perjanjian yang tercantum dalam akta perjanjian nomor 41 dan nomor 42 tersebut, beserta perjanjian-perjanjian lainnya yang terbit atau dibuat berdasarkan kedua perjanjian tersebut harus dibatalkan. Lanjut slide-nya. Adapun dalam menilai suatu kasus, hakim dapat meneliti dan melihat kasus tersebut secara bijak dan melihat beberapa faktor. Adapun faktor yang memberi indikasi adanya penyalahgunaan keadaan dalam perbuatan hukum atau kontrak. Yang pertama, adanya syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan peri kemanusiaan. Yang kedua, nampak atau ternyata pihak debitur berada dalam keadaan tertekan. Yang ketiga, apabila terdapat keadaan di mana bagi debitur tidak ada pilihan lain kecuali membuat perjanjian yang memberatkan. Yang keempat, ternyata nilai hak dan kewajiban bertimbal balik kedua pihak adalah sangat tidak seimbang. Baru faktor yang menjadi indikator sebagaimana dikemukakan di atas dapat dijadikan pegangan oleh hakim dalam menghadapi terjadi penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian kontrak di Indonesia. Standar tersebut diperlakukan dalam menentukan kontrak yang mengandung penyalahgunaan keadaan, sehingga perbuatan hukum dapat dibatalkan karena adanya cacat kesepakatan. Berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan kiranya telah terjadi faktor pembatas baru bagi kebebasan berkontrak, di samping ketiga faktor lama lainnya, yaitu paksaan, khilaf, dan keliru, yang masing-masing mempengaruhi kehendak bebas seseorang dalam berkontrak. Next. Alhamdulillah telah berakhirnya diskusi kami dari kelompok 3. Saya selaku moderator akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Dipersilakan untuk bertanya. Oke, silakan. Ya, sedikit info nanti di akhir pertemuan setelah materi kelompok 6 selesai, saya ada kuis, ada beberapa pertanyaan. Skema kuisnya gini, jadi saya akan menampilkan slide, lalu saya minta kepada masing-masing peserta kuliah untuk menjawab itu dengan nanti memaparkannya. Nanti jawabannya dibuat dalam PPT atau sejenis Word sejenisnya. Nanti saya kasih setiap soal itu waktu 10 menit. Nanti setelah selesai, misalnya ada saya tampilin soal, saya kasih 10 menit untuk kalian jawab. Setelah kalian jawab, nanti tolong kalian buat jawaban kalian itu dalam PPT. Nanti 3 orang tercepat dia yang akan diberi kesempatan menjawab dan menambahkan PPT-nya, dan dia akan mendapat nilai kuis. Ya, oke, silakan. Bagi yang mau bertanya pada kelompok 3. Kalau tidak ada, ya silakan. Boleh pertanyaannya terhadap bagaimana cara untuk membuktikan bahwa ada keadaan di mana satu orang psikologisnya lebih tinggi daripada psikologis satu orang lain, sehingga tidak ada keadaan memaksa tersebut. Nah, apakah di dalam ini apakah pembuktiannya itu hanya tampak saja atau ada keilmuan, harus ada keilmuan lain untuk membuktikan penyalahgunaan dapat dilakukan terhadap psikologi.
Baik, terima kasih kepada Yupe yang telah memberi pertanyaan. Sebenarnya saya kurang menangkap pertanyaannya. Tadi suaranya putus-putus gitu. Atau boleh di kolom chat aja diketik. Baik, saya akan bacakan pertanyaannya. Untuk kelompok 3, bagaimana pembuktian yang dilakukan terhadap penyalahgunaan keadaan yang menyerang psikis seseorang tersebut? Apakah dengan tampak saja atau harus ada keilmuan lain yang dibuktikan di muka persidangan? Gitu ya pertanyaannya. Kepada teman-teman kami yang kelompok 3, dipersilakan untuk menjawab. Oke, sudah berapa Sembari pertanyaan yang diajukan kepada kelompok 3? masih 1, Pak. Oke, udah ada jawabannya belum? Sepertinya teman-teman saya lagi nyari jawabannya, Pak, sambil menunggunya. Nanti kalau ada yang mau bertanya lagi kepada kelompok 3 bisa ditanyakan. Nah, sembari menunggu kelompok 3 menyiapkan jawabannya, langsung aja kita lanjut paparan dari kelompok 4 ya. Nanti kalau seandainya kawan-kawan adik sekalian yang mau bertanya lagi kepada kelompok 3 nanti ajukan aja, disampaikan aja lagi. Oke, kelompok 4 mana orangnya? Ini Pak, Oke, silakan mulai. Apa materi kalian? Materinya tentang apa? Kelompok 4. Asas-asas dalam perjanjian. Oke. Baik, silakan kelompok 4 untuk mulai presentasi. sebelumnya Pak, karena ini kan tidak apaan ini Pak masih akan dimainin, boleh kita live aja Pak sebentar baru kita masuk ke link yang Oke. Live aja atau nunggu habis? Live aja. Live aja Pak, biar nanti kita ada 40 menit. Oke. Teman-teman sekali nanti pakai link yang tadi.